bisa, nggak bisa. Artinya ini saya melihat negara mulai saat ini mau berani bertindak tegas enggak. Artinya gini, kata orang tua dulu, negara diktator itu pasti akan menganggap logika itu penjahat. Karena logika pasti bilang yang A itu A, yang B itu B, yang salah itu salah, yang benar itu benar. Lalu kemudian pemerintahan kita saat ini dia mau menggunakan gaya berpikir seperti apa? Kalau dia mau melakukan hukum berpikirnya adalah logika, udah jelas tangkap. Kalau nggak ditangkap, wah ini ada apa? Jangan-jangan ya artinya apa yang saya katakan di ILC terus di podcastnya Abraham Samad, oh berarti negara kita sedang dicaplok korporasi ini. Ditelan mentah-mentah oleh korporasi. Makanya kan udah saya jelaskan, jika negara tidak berani ya serahkan deh ke rakyat gitu. Dengan upayanya rakyat, persoalan menang kalah itu urusan Allah deh gitu. Ya. Yang penting rakyat melawan gitu. Artinya menurut Kang Khalid ada menteri sudah memberikan sanksi ya, mencopot ya 8 ya, 6 atau 8 iya. Petugas BPN, tapi baru di level lokal kan itu, kantor lokal itu belum cukup. Belum cukup karena saya lihat juga jangan sampai Menteri ATR BPN, oke lah saya acungi jempol, cuman saya juga nggak mau dilokalisasi hanya sebatas persoalan ini di Kohod saja. Karena saya baca ini bukan hanya di Kohod, tapi juga sepanjang jalur Kabupaten Tangerang yang desa-desa yang mempunyai bibir pantai. Pokoknya di Kabupaten Tangerang, wilayah-wilayah kelurahan yang mempunyai wilayah bibir pantai harus diperiksa. Yakin mereka terlibat. Dan bahkan sudah ada daerah lain yang... Daerah Serang juga ada, kayak macam di daerah Kecamatan Tenara, di daerah Bom, pesisir. Nah itu juga sudah terjadi juga, bahkan sampai ke sana, sampai ke Kemayungan, Sukajaya. Kabupaten Serang juga, artinya kalau melihat kasus yang satu ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar detail, bukan kemudian setelah selesai di Kohod selesai. Kasusnya bahkan kalau ngelihat di wilayah bibir pantai Banten Utara ini, lo kok jangan-jangan ini juga di Indonesia juga nasional. Maksudnya harusnya menjadi pintu masuk. Pintu masuk untuk gitu. Membongkar semua mafia ini. Praktek-praktek yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Iya, di seluruh Indonesia. Kan udah sempet saya bilang di mana itu ya, lupa itu. Pokoknya tolak ukurnya adalah Banten. Kalau Banten kalah, Indonesia kalah. Kalau Banten menang, Indonesia menang. Karena kasus ini bukan hanya di Banten. Banyak. Ya misalnya gini, anggap saja kalau kita ngomong persoalan ya Bu ya. Berarti kan ngomong sebab. Ini ada masalah, sebabnya apa? Kalau ada akibat pasti ada sebab, gitu kan. Nah, dilihat sebabnya adalah PSN. Proyek strategis nasional. Lah kemudian strategis apa kita sebagai rakyat? Faktanya malah justru masalah. Jangan-jangan benar apa yang diomongin Karni Ilyas. Di balik keuntungan yang besar, maka persoalannya pun akan besar gitu. Tahu itu pikiran siapa nggak tahu, kata Karni Ilyas. Ya. Nah, kalau kita kilas balik sedikit Kang Khalid. Momen pertama Kang Khalid tergugah, resah dengan adanya, mana yang lebih dulu, pagar laut atau PSN? Dan itu kapan? Ya yang jelas gini, sebelumnya saya dengar persoalan PSN ini. Saya pikir PSN ini adalah memang proyek strategis nasional, itu ya memang proyek negara yang memang kalau menurut saya kalau strategis nasional ya saya juga senang gitu. Pasti hidup saya akan strategis gitu kan. Harusnya menguntungkan rakyat. Iya, kalau ngomong strategis nasional berarti ngomong strategis untuk rakyat gitu. Jadi segala-galanya pasti strategis.
Makanya misalnya kita cari tempat, kalau strategis tempatnya pasti mahal harganya. Lah berarti ada kehidupan yang layak dan enak gitu buat rakyat. Alhamdulillah. Cuman ini kan ternyata di awalnya memang saya di laut dulu, persoalan di laut. Jadi banyak pagar-pagar gitu, kemudian mengganggu aktivitas saya. Saya juga tanya, ini punya siapa? Oh bukan punya saya. Ini punya kamu? Bukan. Ini punya proyek apa? Proyek PIK 2 katanya. Itu kata ini apa namanya? Teman-teman nelayan yang memang retorialnya di situ, yang sehari-harinya di situ. Dan kebetulan saya itu kan teman-teman juga banyak di wilayah Tangerang, termasuk di Muncung, di Kronjo, itu memang basis lah, banyak kawan di situ. Nah saya tanya-tanya juga ternyata, nah semakin saya ingin tahu persoalan ini, ternyata banyak juga persoalan-persoalan yang saya ketahui, termasuk persoalan daratnya juga, persoalan pengurugan, tanah apa namanya sawah ditimbun, terus kemudian kali ditimbun, itu saya temukan juga di lapangan. Lah makin dalam ini kok, waduh ini kok dolim gitu kan. Nah makanya kemudian saya itu kebetulan ombudsman juga sidak gitu kan, pertama kali sidak di Lapangan Ombudsman Pusat itu sidak dengan saya. Dan saya bilang ke ombudsman, kata saya pikir ini bukan strategis nasional, tapi ini adalah penjajahan nasional. Saya bilang gitu sama ombudsman. Kenapa? Ya saya tunjukin nih. Coba menurut Bapak layak atau tidak? Ini laut kok dikapling-kapling seperti ini. Kira-kira kata saya kalau buat budidaya kerang hijau masuk nggak? Nggak juga. Kalau buat budidaya rumput laut masuk nggak? Nggak juga. Jadi yang masuk tuh justru ketika kita lihat dari atas seperti kapling, sketsa, kotak-kotak tambak, tanah. Wah kata saya ini berarti kan ada jual beli laut. Fakta ternyata kan. Ketika kita analisis seperti itu fakta. Ternyata ada SHM, ternyata ada HGB yang dikeluarkan. Makanya polisi selama ini membiarkan karena menganggap bahwa itu ada legal gitu ya. Iya. Legal karena ada SHGB-nya gitu ya. Lah ya kan lagi-lagi sejauh mana hukumnya HGB atau SHM di atas laut gitu aja kan. Nah seharusnya sebenarnya Kapolri nih, Listio Sigit ya namanya ya, Kapolri itu ya. Masih Listio Sigit ya hadir dong. Jelas gitu kan. Kalau misalnya misal ya anggap butuh informasi segala macam ya bisa ngobrol-ngobrol sama rakyat tuh. Gitu. Rakyat punya banyak mata, punya banyak pengetahuan di bawah. Jelas orangnya. Kalau misalnya kurang kuat saksinya ya kita kasih data-data yang akurat itu. Kang Kholid kan dari Desa Pontang dan itu banyak juga nelayan di situ. Iya. Jadi dari awal, kalau boleh nggak diceritain dari awal sampai sekarang itu gimana? Apakah Kang Kholid sendirian punya kesadaran itu, tapi sebetulnya keresahan itu sudah dirasakan oleh teman-teman nelayan di Desa Pontang yang juga mungkin seperti Kang Kholid juga melautnya juga sampai ke area pagar laut ini. Ya sebenarnya biasanya kalau misalnya keresahan saya keganggu secara pribadi, mungkin saya masih bisa sabar gitu. Ya masih bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang saya anggap ini ngebuang waktu atau ngebuang tenaga kan. Karena setiap individu kan punya persoalan individunya masing-masing. Nah karena ini saya lihat keresahan ini bukan hanya terjadi di diri saya, tapi juga justru malah saya melihat bahayanya itu malah justru 200 tahun ke depan. Malah saya melihat bahayanya bukan hanya orang Banten, orang Tangerang, orang Serang aja. Bahayanya justru lebih ke tingkat negara yang hilang dicaplok oleh penjajah. Saya melihat itu. Karena saya melihat lebih luas gitu ketika saya melihat sebagian-sebagian gitu. Walaupun memang secara pemikiran gini, 50 duren tidak bisa disebut manis kalau belum dicoba satu persatu. Gitu kan. Adalah itu ininya deduksi induksi gitu kan. Nah, ketika udah sebagian kita cicipi manis, maka bisa dipastikan durian ini manis dari tumpukan 50 buah itu. Walaupun memang idealnya harus
makan semua 50 buah itu, manis enggak. Tapi kalau kita ngelihat sebagian persoalan di Serang, di Tangerang, ini seperti saya ngelihat Indonesia ini, waduh lagi dicaplok ini. Kalau kata netizen-netizen yang humor-humor itu mah cuma langit doang yang nggak dipagerin. Belum gitu kan. Belum tahu gimana caranya. Gimana ya? caranya Nah, itu mungkin kan nanti magerin bisa. langit gitu kan. Nah, sementara saya lihat kalau kita ngelihat ini anggaplah oligarki atau korporasi, ini korporasi rakus, nggak pernah kenyang. Mau ditelenin ini Indonesia nih anggaplah. Ini Indonesia beserta isinya ditelenin ke mulut mereka tidak akan pernah kenyang karena mereka rakus.